Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat tahun baru sekali lagi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk satu tahun yang baru yang Tuhan boleh anugerahkan, kami boleh melangkah ke dalamnya ya Tuhan. Biarlah kami juga diingatkan ketika kami diberikan anugerah, kehidupan, kesempatan, waktu, biarlah ini boleh kami pakai bukan untuk diri kami, kenikmatan personal kami saja, agenda kami, tetapi kami boleh melihatnya ini adalah kesempatan untuk kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Untuk kami sekali lagi boleh dilibatkan di dalam kerajaan-Mu. Kami boleh sekali lagi mengejar agendanya Tuhan untuk kami boleh kerjakan bersama-sama sebagai umat Tuhan di tahun 2021 ini. Sekali lagi kami berdoa, sore hari ini kami memohon anugerah-Mu, kami memohon juga kuasa daripada Roh Kudus boleh membukakan hati kami untuk kami boleh masuk ke dalam dunianya Alkitab dan kami boleh melihat rencana Tuhan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, setiap awal tahun kan kita ada yang bikin New Year Resolution atau yang enggak begitu. Itu nanti Pak Ivan yang akan bahas besok ya. Tapi setidaknya kita bisa agree dalam satu hal ini ya, bahwa yang namanya new beginning, tahun yang baru itu, awal yang baru itu membawa optimisme baru, membawa semangat baru gitu ya, membawa satu pengharapan yang baru begitu. Tapi kita juga tahu 2021 ini agak beda ya dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan tahun-tahun baru tahun sebelumnya, di mana kita bisa ya ada optimisme, harapan yang baru. Tapi 2021 ini di tengah-tengah ada secerca pengharapan, ada vaksin. Tapi kita sekali lagi diingatkan vaksinnya mungkin bagi kita ini baru dapat tahun depan lagi gitu, bukan tahun ini mungkin. Jadi saya pikir tadi mau bahas satu tema khusus tentang tahun baru, tapi ketika saya lihat kita kan sedang bahas eksposisi Genesis ya. Yang lalu kita bahas tentang bagaimana Yakub bergulat dengan Allah, dan pasal 33 hari ini lanjutannya saya pikir juga cocok untuk membahas awal yang baru, karena ini juga awal yang baru buat Yakub gitu. Dia mendapatkan nama yang baru, dia mendapatkan satu tempat yang baru, dia pulang ke Israel, ini satu opportunity yang baru untuk dia memulai bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saya rasa ini pasal 33 itu eksposisi yang cocok juga untuk kita memulai tahun di 2021 ini. Nah, buat Yakub itu memang sih waktu yang baru, pengharapan yang baru, tapi problemnya sama saudara. Problemnya itu Esau. Problemnya itu sama dari dulu, sejak lahir dia punya masalah dengan kokonya Esau, dan sekarang dia harus menghadapi lagi. Saya rasa juga banyak dari kita yang melangkah ke tahun yang baru 2021 ini membawa masalah yang sama saudara. Amin saudara. Banyak yang masalahnya sama ya dengan tahun lalu. Masih sama, problem bergumul dengan tantangan yang sama, bergulat dengan dosa yang sama. Jadi tahun yang baru ternyata tantangannya masih sama gitu. Masalahnya juga masih sama dengan tahun-tahun yang lalu. Dan bagaimana kita menghadapinya? Nah, ini yang kita akan bahas hari ini. Bagaimana Yakub menghadapi masalah lama dia gitu ya. Masalah old nemesis, old enemy-nya yaitu Esau. Dan sekarang kita akan lihat gitu. Saya review dulu karena udah setahun ya. Dari Desember kan kita bahas tentang tema-tema Natal. Jadi terakhir kita bahas kitab Kejadian ini November akhir gitu. Nah, kita sudah bahas waktu itu Yakub ini pindah dari Laban, sekarang menuju balik ke Kanaan. Nah, itu seperti kalau dalam peribahasa kita itu dari mulut singa ke mulut buaya gitu ya. Dari frying pan to the fire. Baru lepas dari kejaran Laban, sekarang harus menghadapi masalah yang nggak kalah beratnya, yaitu Esau. Dan dikatakan pasal 32 dan 33 ini sebenarnya kan saling terkait begitu. Nggak boleh dipisahkan, tapi ya kita bahas secara terpisah. Esau dikatakan menanti dia dengan 400 orang. Dan saudara kalau mendengar Esau membawa 400 orang, nah langsung Yakub juga takutan gitu. Kita juga kalau mendengar ada seorang yang kita kenal beringas gitu ya, yang terkenal dengan lebih kepada kekuatan fisiknya dan memang ada bad bloods gitu ya di antara kakak beradik ini, dan membawa 400 orang, langsung teringat ya
kelahian perselisihan antara Yakub dan Esau yang dimulai dari rahim ibu. Dan apakah kita sebagai pembaca ya, ketika membaca ini kita seakan-akan diajak, wah ini apa ini? Ini final showdown-nya mereka ya. Apakah ini akan berakhir perselisihan mereka? Siapa yang akan selesai di sini? Kita kalau nonton film-film pertarungan gitu ya, dua old nemesis yang sudah disiapkan lama gitu ya. Misalnya ya Holyfield lawan Tyson gitu. Sudah lama, sudah dinanti-nantikan. Lalu kita melihat hari ini penentuannya, malam ini penentuannya. Siapa ini di antara dua jawara ini? Nah kira-kira kita dibawa ke suasana seperti begini saudara. Nah pasal 32 ini ya, ketika Yakub takut bertemu dengan Esau, lalu dia mempersiapkan dengan begitu banyak cara begitu. Ini menggambarkan di dalam Bible Project ya, si Tim Mackie dia memang lagi bahas hal ini juga. Jadi berkenaan saya ada lihat dia punya video pendeknya dan dia merasa pasal 32 ini pasal yang sangat penting. Kenapa? Karena ini menggambarkan bagaimana Yakub itu menjadi prototipe dari seluruh bangsa Israel. Jadi cerita Yakub itu bukan hanya cerita tentang satu individu, tapi juga cerita tentang satu umat Allah. Umat Allah yang diganti namanya Yakub jadi Israel, menjadi satu bangsa yang bergulat dengan Allah begitu. Jadi chapter 32 ini penting sekali. Nah, Tuhan kan udah bilang kepada Yakub, Yakub pulang kembali ke tanah asalmu. Oke Tuhan, aku akan menjaga engkau. Tapi kita tahu ya, Yakub itu ketika mendengar Esau datang 400 orang, kita sudah bahas ini. Yakub itu orang yang sangat perhitungan, orang yang sangat penuh dengan rencana, penuh dengan siasat. Dia itu nggak bisa ya, hanya punya satu plan A, nggak bisa saudara. Dia tahu Tuhan akan menjaga, tapi dia harus selalu punya plan B, plan C, bahkan plan D, just in case kalau Tuhan lupa, just in case kalau Tuhan alpa. Jadi dia waktu mendengar Esau akan datang dengan 400 orang, dia sudah siapkan berbagai hadiah-hadiah gitu ya, di dalam berbagai kelompok, rombongan gitu. Untuk apa? Untuk ya membeli pengampunan dari Esau, untuk menenangkan hati Esau gitu. Supaya, karena kita tahu pada zaman itu, kalau orang itu sudah memberikan pemberian lalu masih dibunuh, itu tidak etis. Ya sama seperti sekarang juga masih sih ya, bocengli begitu. Jadi kalau Esau sudah menerima begitu banyak pemberian daripada Yakub dan masih membunuh, itu secara adat istiadat itu tidak etis, tidak baik juga. Jadi Yakub tahu tentang hal itu, Yakub sudah mempersiapkan. Jadi buat orang Israel ketika membaca, mereka membaca Yakub ini bapak leluhur mereka yang dipilih sebelum lahir. Tapi Yakub ini walaupun orang pilihannya Tuhan, tapi dia hidup jauh daripada pilihan Tuhan, dari bimbingan Tuhan. Dia itu orang yang selalu segala sesuatunya tergantung daripada strategi dia, agendanya dia. Dengan bijak, bukan bijaksana Tuhan ya, tapi bijak sini. Kalau pakai Pak Tong bilang bijak sininya dia gitu. Jadi termasuk apa? Kalau dia ingin sesuatu, if he wants something, he will get it. No matter what the price. Dengan cara apapun itu. Jadi ketika dia pengen hak kesulungan, dia pengen berkat yang dipunya oleh kakaknya, dia akan dapatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Dan betul, dia dapatkan gitu. Nah saudara, kalau kita sudah punya ya satu employee yang kita percaya, tapi dia mbalelo gitu. Dia selalu nggak bekerja dengan visinya perusahaan. Misal perusahaan pengen sesuatu gini, kita jalankan ini ya. Tapi yang dia jalankan adalah ini gitu. Makanya presiden nggak bisa bekerja dengan menteri yang punya agenda sendiri. Misalnya disuruh PSBB, tapi dia nggak mau, dia malah anti vaksin misalnya. Nah orang-orang kayak begini tuh biasanya kalau kita punya bawahan atau punya manajer yang seperti begini, yang mbalelo, yang nggak mau ngikutin visinya kita, yang punya agenda yang berbeda dengan kita, apa yang biasa dilakukan? Kalau Pak Johan apa yang dilakukan Pak? Kalau pegawai yang balelo begini, ya keluarin gitu ya, paling gampang ya Pak, keluarin gitu. Iya, bertentangan dengan visi perusahaan. Tapi yang Tuhan lakukan apa saudara? Dia enggak membuang, dia enggak you are fired Jacob gitu. Dia enggak membuang, dia juga enggak bilang oke, Yakub pergilah lalu cari orang lain. Tapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dia komit untuk mengubah Yakub.
dia tidak akan meninggalkan Yakub dan dia berkomitmen mutlak akan memakai Yakub no matter what gitu. Dan ini yang kita lihat gitu sepanjang sejarahnya umat Allah gitu. Tuhan tidak membuang umatnya, tapi Tuhan akan merestorasi umatnya dengan cara apapun juga, sama seperti Yakub dengan cara apapun juga mendapatkan yang dia inginkan. Saya kemarin sambil mandi saya dengar podcast atau TED Talk ya, salah satu yang saya dengar itu tentang leadership gitu. Nah dia cerita begini, leadership itu seorang good leader, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memberikan rasa aman. Nah di dalam krisis-krisis ekonomi biasanya yang paling gampang untuk dikorbankan adalah pegawai gitu ya. Kalau lagi profit lagi down, terus lagi krisis mulai datang, maka hitung-hitungan, maka paling gampang adalah ya ini, orang-orang sebagian di bawah itu di-cut gitu. Nah dia lagi bilang adalah bagaimana seorang pemimpin yang memberikan rasa aman itu, dia kutip salah seorang pemimpin perusahaan yang lagi menghadapi krisis dan dia berkata, oke, bagaimana kalau saya tidak akan PHK kalian semua, tapi saya minta kita menanggung bersama-sama daripada sebagian orang harus menanggung beban berat sekali, harus di PHK begitu ya, menanggung kesulitan besar. Bagaimana kalau kita semua menanggung kesulitan kecil? Jadi dia pakai metode, oke, semua harus ambil cuti dalam 1 tahun ini 4 minggu begitu. Nah jadi ada orang-orang employee yang merasa aman gitu ya. Oke, saya kayaknya masih lebih cukup, saya ambil 5-6 minggu. Kamu yang lebih kesulitan finansial, kamu ambil 2 minggu saja atau 3 minggu saja gitu. Nah akhirnya moral dari semua employee di perusahaan itu menjadi naik dan profit dari company itu juga bangkit begitu. Ketika saya dengarkan hal tersebut begitu ya saudara, itu kan memberikan rasa aman dan dia komit kepada bawahannya. Bahkan ada satu perusahaan lain yang lebih ekstrim lagi yang dia berkata kalau kamu masuk ke dalam perusahaan ini adalah lifetime employment. Saya nggak akan pernah pecat bawahan, tapi kalau kamu mengalami kesulitan, saya akan train kamu lebih lanjut. Wah saya dengar begitu ya, betapa sedikit ya konsep seperti begini. Maksudnya apakah masih praktikal di dalam zaman seperti begini gitu. Orang yang tidak akan membuang pegawai yang bermasalah, tapi dia akan mengusahakan supaya pegawai bermasalah ini menjadi beres kembali begitu. Nah, tapi ini yang dilakukan oleh Tuhan Allah begitu. Tuhan Allah itu nggak buang Yakub, dia nggak pilih orang lain, tapi dia komit untuk mengubah Yakub. Nah, gimana caranya? Kita gampang ide besarnya waktu dengar begitu, fine, nice gitu. Tapi kalau kita sebagai di dalam pemimpin perusahaan dan kita menghadapi, kita akan bertanya gimana caranya mengubah orang yang bermasalah tadi gitu. Nah kita juga bisa tanya gimana caranya Tuhan gak buang Yakub dan dia pengen merestorasi Yakub gitu. Nah ini di pasal 32 ya, yaitu adalah dengan ngajak gulat saudara. Tuhan turun tangan, Tuhan sing-singkan lengannya, oke. Dia turun ke levelnya Yakub. Yakub, kamu sukanya itu main gulat kan? Oke. Sekarang kita play with your game. Saya akan turun ke levelnya kamu dan gulat dengan Yakub semalam-malaman. Seakan-akan tuh bener-bener Yakub itu dibuat kehabisan tenaga sampai Yakub itu sadar ya. Nggak ada cara lain. Sampai Tuhan tuh bilang, seakan-akan mau bilang kepada Yakub, nggak ada cara lain Yakub untuk bikin kamu sadar. Yaitu adalah saya harus plecok kamu sampai pincang. Sampai kamu diplecok, pincang-pincang, baru kamu tuh dengerin Tuhan. Baru kamu tuh belajar mulai bergantung sama Tuhan. Kita udah bahas yang lalu ya. Ketika Yakub terplecok, dia cuma punya pilihan jatuh sendirian atau dia bertumpu kepada malaikat, kepada Tuhan di situ ya. Dan ini justru karena pincang tersebut, Yakub belajar untuk bergantung, bersandar kepada Tuhan untuk pertama kalinya. Nah ini saudara. Di momen inilah baru Yakub diganti namanya menjadi Israel. Yang nanti dia mewakili sejarah bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah yang bergumul bersama dengan Allah. Ini gambaran nubuatan daripada Tuhan. Nah, tim Mackey itu bilang, kenapa pasal 32 ini monumental, penting sekali. Karena ini menggambarkan karakternya Tuhan dan karakternya Yakub. Karakternya Israel, bangsa Israel. Karakternya Allah itu seperti apa? Karakter Allah yang digambarkan di pasal 32 itu konsisten dengan seluruh karakter Allah sampai akhir kitab Wahyu.
Yaitu apa? Allah yang tidak akan membuang umatnya. Allah yang komit kepada umat pilihannya, kepada ciptaannya. Ketika ciptaannya mbalelo, melanggar perintah Tuhan, berontak kepada Tuhan, dia akan pakai segala cara, termasuk apa? Termasuk exile, termasuk mengirimkan kesulitan-kesulitan, termasuk memplecok umat kesayangannya untuk kembali kepada dia. Ini karakter Allah. Karakter Allah yang gak akan meninggalkan umatnya. Dan ini mestinya memberikan pengharapan, penghiburan bagi kita, begitu ya saudara. Dan juga karakter Yakub, karakter yang ini menggambarkan bangsa Israel yang suka mengambil berkat tanpa memintanya daripada Tuhan. Yang suka mengambil jalannya sendiri tanpa menunggu jalannya Tuhan. Yang sebenarnya apa? Yang Yakub inginkan blessing, hak kesulungan, itu Tuhan sudah siapkan bagi dia. Itu seperti Yakub, seperti ini loh, anak kecil yang papanya udah siapkan mainan Lego, sudah siapkan ayam goreng, tapi waktu doa, anak itu nggak sabar udah langsung ambil ayam gorengnya, sudah ambil Legonya gitu. Terus waktu buka mata sudah pegang tangan. Papanya bilang nggak usah, itu memang akan kuberikan kepada kamu, tapi kenapa kamu harus mengambilnya? Kenapa kamu nggak menunggu untuk Tuhan yang berikan? Ini Yakub tuh seperti demikian. Dan bukankah banyak dari kita juga demikian ya? Banyak dari umat Tuhan juga yang nggak mau nunggu waktunya Tuhan. Maunya tuh waktunya saya, maunya agendanya saya, maunya tuh caranya saya. Nah baru sekarang kita masuk ke dalam pasal 33 yang kita akan bahas. Nah pasal 33 ini terbagi menjadi 3 bagian besar saudara. Yaitu prolog, yaitu bagaimana diceritakan ya, deskripsi. Lalu bagian kedua yang besar banget yaitu conversation antara Esau dan Yakub. Lalu bagian yang terakhir epilog, ya deskripsi lagi. Nah setelah 3 bagian ini kita bahas satu demi satu saudara. Yang pertama ya, saya bacakan dari pasal 33 ayat yang pertama sampai yang keempat. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya, dipeluk lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara, kita udah lihat di pasal 32 gitu ya, sudah dibagi rombongan-rombongan ya. Setelah ini sudah mendapatkan nama yang baru, sudah mendapatkan janji yang baru daripada Tuhan. Apa yang Yakub lakukan? Tetap sama. Gundik-gundik di depan, baru kemudian apa? Rahel dan Yusuf, istri kesayangan, anak kesayangan di paling belakang. Jadi kita bisa lihat old habits die hard ya. Kebiasaan lama Yusuf itu tetap sama gitu. Favoritism kepada family yang dia sudah bangun dari yang lama, ketika dia bertobat begitu, dia sudah bertemu dengan Tuhan, dia sudah belajar bergantung sama Tuhan, tetap aja sama saudara. Jadi saya rasa ini memang lebih realistis ya. Kita suka kadang-kadang berpikir kalau orang sudah bertobat begitu ya, sudah nangis-nangis, maju ke depan. Wah, anak saya kemarin ikut NRIC, ikut KKR Patong, lalu dia maju ke depan. Terus kita berharap setelah itu dia hidupnya 180 derajat berbeda sekali, nggak pernah berdosa lagi, langsung 100% taat. Saya rasa itu agak terlalu optimistik ya. Tapi di sini agak realistis ya. Manusia lama Yakub masih ada, masih hidup bersama-sama dengan New Israel. Israel nama barunya, Jacob yang lama masih ada gitu. Tapi bedanya apa saudara? Bedanya di ayat yang kedua, ayat ketiga. Ia sendiri berjalan di depan mereka. Sekarang dia yang berjalan di depan mereka. Dia yang berjalan di depan mereka dan dia sujud sampai 7 kali, sebuah simbol kebertundukan ya. Kayak ini ya, 7 kali gitu terus maju. Kalau di dinasti China itu kan bahkan 7 kali 3 ya, 7
7 kali, jalan 7 kali lagi, lalu jalan lagi 7 kali lagi. Ini cuma satu ronde begitu, 7 kali. Dan kita kalau membayangkan ya di sini ya, setelah ini apa yang Esau akan lakukan? Surprise, surprise. Esau berlari, menghunus pedangnya, lalu menusuk. Kita kira-kira kan mestinya kalau sudah mengharapkan ini kan genre-nya dari film ini action nih. Ini bakalan war movie, ini bakal kolosal perang gitu. Tapi yang ternyata enggak, saudara. Yang terjadi adalah dia ditulis 5 kali 5 verbs action ya. Esau berlari, didekapnya, dipeluknya, diciumnya, bertangis-tangisanlah mereka. Ini twist yang gak disangka-sangka, saudara. Ini twist kan ya. Saudara udah berpikir, wah action akhirnya nih. Tapi ternyata drama sentimental. Drama Korea peluk-pelukan, saudara. Terus peluk-pelukan, tangis-tangisan. Terus kita berpikir, mana perangnya? Mana berantemnya gitu. Ternyata tidak ada, saudara. Dan saya rasa ini akan jadi ayat kunci ya di sepanjang pasal 33 ini. Kalau direktur atau sutradaranya John Woo, kita akan expect larinya itu agak slow motion. Terus air matanya turun dengan pelan. Terus kalau John Woo ada trademarknya, ada burung merpati berterbangan. Terus berpelukan. Begitu, saudara. Ini yang nggak disangka-sangka. Nah, ini nanti kita akan lihat akan punya paralelismenya dengan apa, saudara? Dengan seseorang yang berlari, mendekap, memeluk, mencium. Nanti ya, kita akan bahas paralelismenya dengan anak yang terhilang ketika kembali juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan dari papanya. Tapi kemudian kita lanjut lagi ke conversation antara pasal ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekatlah juga Lea bersama anak-anaknya. Mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apa maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jika aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Nah, setelah Yakub ini ya benar-benar menampilkan kebertundukannya begitu dengan hadiah, dengan sujud, dan sekarang dia juga one step further, dia panggilnya apa? Ini siapa? Oh, ini anak-anak yang dikaruniakan Allah kepada hambamu. Dia menempatkan dirinya sebagai hamba daripada Esau. Dia nggak bilang, yo long time no see bro. Enggak ya, dia nggak bilang, yo bro. Enggak, dia berkata, aku hambamu gitu. Dan untuk mendapatkan kasih tuanku. Jadi dia melihat dirinya sebagai hamba, dia melihat Esau sebagai tuan. Dan Esau berkata apa? Aku mempunyai banyak adikku. Nah, Esau tetap melihat sebagai adik gitu ya. Dan di ayat yang ke-10 tadi, serasa melihat wajah Allah. Ini ayat connecting banget dengan pasal 32 ya, yang berkata setelah bergumul begitu ya. Lalu diberkati Yakub, lalu menamai tempat itu Peniel. Sebab aku melihat Allah berhadapan muka dengan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, dia mau mencoba mengkaitkan melihat muka Esau dengan melihat muka Allah itu sama gitu, mirip begitu ya. Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Dan sekarang aku tadi pikir kalau melihat mukanya Esau, aku akan dibunuh. Tapi sekarang ditolong juga, sama gitu, sama-sama. Seorang komentator menulis, the divine encounter prepare him for the human encounter. Saya rasa ini kita bisa eksplor lebih jauh ya. Seringkali kita ya, hubungan kita dengan manusia yang lain gitu ya, dengan anggota keluarga kita, dengan orang lain di dalam company, di dalam yang lain, nggak pernah beres-beres, saudara. Itu jangan-jangan karena hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal juga belum beres. Jadi kita diminta seperti Yakub di sini ya, beresin dulu hubungan kamu secara vertikal dengan Tuhan. Yakub, kamu beres dulu dengan Tuhan, baru kamu bisa melihat kamu dengan Esau pun beres. Ketika Yakub bergulat dengan Tuhan,
dia baru sadar satu hal. Masalah saya paling besar itu bukan Esau. Masalah saya itu adalah dengan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat itu. Kadang-kadang kita selalu melihat masalahnya itu orang itu. Masalahnya tuh si dia. Masalahnya hidup gua akan lebih gampang kalau nggak ada dia Tuhan. Coba saudara bayangkan orang yang paling bikin masalah di dalam hidup saudara. Dan saudara mulai membayangkan, aduh dunia ini, hidup ini akan jauh lebih enak ya kalau nggak ada dia. Saudara bisa ganti dianya dengan mertua dengan bos atau dengan siapapun itu begitu ya. Ganti terus saudara merasa itu masalah terbesar. Ya aku bilang enggak gitu. Komentator ini bilang enggak. Masalah terbesarnya mungkin adalah kita dengan Tuhan. Ketika itu dipulihkan, maka baru ada kemungkinan pulih dengan orang lain gitu. Setelah vertikal beres, baru horizontal beres. Dan betul ya, kita bisa lihat ada perubahan setelah Yakub bergumul dengan Tuhan dan beres dengan Tuhan, baru kemudian ada perubahan yang drastis banget dengan Yakub. Tadi kita udah lihat enggak drastis amat, sama aja. Tapi di ayat yang ke-10 kita melihat ada perubahan yang juga drastis dari Yakub. Itu apa? Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat jalan terus, aku akan menyertai engkau. Saudara, kita semua orang timur kan ya, kita tahu basa-basi timur tuh panjang banget gitu ya. Kalau dikasih makan, oh enggak, udah kenyang. Kalau dikasih gift atau apa, enggak usah dalam hati mau, tapi enggak usah atau apapun. Sama di sini itu timur tuh banyak banget begituannya dan memang ada expected begitu ya, kalau orang kasih sesuatu harus bilang enggak dulu, lalu dipaksa-paksa, terus akhirnya bagus dia memang enggak mau, sudah simpan lagi. Ini enggak saudara, ini memang yang Yakub sudah siapkan itu jumlahnya itu besar sekali, ekstravagan sekali, benar-benar kita nggak tahu ini berapa persen dari seluruh propertinya, tapi yang pasti berapa ratus domba, berapa ratus kambing domba ini ya, yang kita udah pernah bahas, itu banyak sekali dan benar-benar luar biasa besar. Dan Yakub minit gitu. Ketika dia mau kasih, ini bukan strategi. Oh ya sudah dia nggak mau, nanti saya ambil lagi. Bagus, gratis hari ini encounter dengan Esau. Enggak, dia benar-benar mau berikan. Karena dia merasa dia pernah mengambil sesuatu yang sangat berharga, hak kesulungan, berkat dari Esau. Dan sekarang ketika dia mendapatkan pengampunan dari Esau, Esau menerima dia lagi. Dan dia benar-benar ingin kasih gitu. Dan dia bilang enggak. Dibujuk-bujuknya Esau sampai Esau itu terima. Dan sama seperti salah satu hal positif dari Yakub ya. Yakub itu very insistent kan ya. Ketika dia bergulat dengan malaikat, dia bilang, aku nggak akan lepaskan sampai engkau memberikan berkat kepada aku. Tapi hal yang sama kita lihat juga, dia lakukan hal yang sama kepada Esau. Aku nggak akan lepaskan engkau sampai engkau terima yang saya mau berikan kepada kamu. Dan betul, akhirnya Esau sampai bohwat. Oke lah, terima. Gitu. Dan biasanya kalau untuk formality, timur kan kalau kita udah dikasih sesuatu, kita pengen kasih balik sesuatu juga kan ya, exchange gitu. Ini enggak saudara, karena Esau juga tahu kenapa Esau enggak memberi sesuatu balik kepada Yakub. Karena dia tahu ini adalah untuk pemberian restitusi dari dosa-dosa masa lalunya yang Yakub sudah perbuat gitu, mengambil berkat. Nah di situ ya saudara, jadi benar-benar tulus memberikan. Ini beda banget kontras dengan awal-awal relasi. Kalau awal relasi setiap kali saudara lihat Yakub ketemu Esau di awal-awal masa muda mereka, yang terjadi adalah Yakub dapat sesuatu dengan menipu Esau, ya, dengan kacang merah dan selalu dapat sesuatu. Tapi akhirnya di sini setelah dia beres dengan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia memberikan. Dia yang tadinya itu akan mendapat sesuatu harus korbanin relasi dengan kakak ke, dengan papa ke, nggak peduli. Yang saya mau, materi yang saya mau, berkat yang saya mau, saya akan ambil. Walaupun itu harus mengorbankan relasi-relasi. Tapi sekarang di sini kita lihat dia menempatkan relasi lebih prioritas dibanding harta pribadi dia. Ini yang kita lihat saudara. Lalu setelah itu Yakub berkata, Tuanku,
Esau berkata, ya baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Ada seorang komentator yang tulisnya sangat positif tentang Esau. Tahu nggak kenapa Esau bawa 400 orang? Itu bukan untuk menyerang Yakub, tapi itu untuk menjadi pengawal bagi Yakub berjalan gitu. Jadi dia bawa bodyguard 400 orang untuk benar-benar menyertai seluruh rombongan daripada Yakub. Ya agak terlalu positif menurut saya sih. Tapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, bahwa beserta aku ada kambing domba, lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu, aku akan dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Beberapa bodyguard. Tetapi aku berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir, tapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Sampai sini aja, nanti kita akan lanjut di lain kesempatan. Di sini saya hanya ingin membahas Yakub dan Esau secara positif, karena sepertinya narator memang ingin menggambarkan Esau itu positif di sini ya saudara. Walaupun kita bisa melihat ada hint-hint negatif juga di dalam percakapan mereka, tapi setidaknya ini yang kita ingin lihat dulu begitu. Karena nantinya turunnya Yakub dan Esau itu akan menjadi 2 bangsa besar, yang satu menjadi bangsa Israel, Esau menjadi bangsa Edom. Dan ini akan menjadi musuh bebuyutan saudara. Karena mereka tetanggaan dan akan perang terus-menerus yang akan terjadi. Bahkan nanti ada satu kitab nabi-nabi, kitab Obaja. Itu satu kitab itu hanya untuk bilang apa? Edom akan dihukum Tuhan. Edom akan dimusnahkan oleh Tuhan. Ini, begitu besarnya kebencian Israel kepada Edom. Demikian juga sebaliknya. Dan kisah Yakub dan Esau ini nanti akan diadop oleh Tuhan Yesus menjadi cerita dari anak yang terhilang. Nah, bukan hanya itu, tapi juga kisah Yakub Esau ini itu memang cukup menarik. Nanti banyak orang-orang lain selain Tuhan Yesus yang juga mengadop cerita ini. Misalnya Philo dari Alexandria, itu seorang filsuf ya, yang sejaman dengan Tuhan Yesus. Dia juga memakai cerita Yakub dan Esau, tapi dia memakainya, mentranslate-nya itu dengan metode-metode alegori untuk menjelaskan bahan-bahan filsafat. Jadi kita lihat ya, di sini nanti akan dijadikan bahan filsafat oleh Philo. Dan juga ada rabi-rabi lain yang menulis cerita-cerita komentari-komentari, seperti komentari Alkitab yang kita baca begitu. Tapi ini ditulis oleh rabi-rabi Yahudi. Dan juga ada seorang ahli sejarawan bernama Josephus, itu setelah paruh kedua abad pertama. Nah, dia itu mencoba mentranslate cerita Yakub dan Esau kepada pembaca Greka Romawi. Dan caranya adalah dia bikin ini seperti teks Hollywood gitu. Dia dengan sangat bebas mengganti-ganti, mengedit sesuatu, mengekspand sesuatu. Beberapa yang gak cocok dibuang sama dia. Beberapa yang menarik seperti love story, love at first sight-nya Yakub sama si Rahel itu dipanjang-panjangin, didramatisir. Lalu jadilah nanti seperti film Hollywood yang sangat menarik buat ditonton atau dibaca oleh orang-orang Romawi. Nah, ini yang dilakukan oleh Philo dan Josephus gitu. Nah, apa yang Yesus lakukan di perumpamaan anak yang terhilang? Dia nggak cuma sekedar kasih komentari, dia juga nggak bikin cerita ulang sesuai dengan gayanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus nanti di Lukas 15, Tuhan Yesus nggak sebut nama Ishak, nggak sebut nama Yakub, nggak sebut nama Esau. Dia bahkan nggak kasih nama ya, dia cuma bilang seorang ayah punya 2 anak laki-laki. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus tells a new story. Dia bercerita satu cerita yang baru, tapi ngikutin outline dari cerita yang lama Yakub dan Esau. Jadi ada kaitannya ya saudara. Nah, saya pernah kasih ini ya cerita anak yang terhilang. Perumpamaan ini memang sangat-sangat menarik begitu. Nggak pernah habis dibahas sepanjang sejarah. Tapi satu buku kecil tipis yang menjelaskan Injil sangat jelas.
itu ditulis oleh Tim Keller ya, The Prodigal God gitu. Saya pernah kasih tugas nih kepada anak-anak SKC yang saya ajar kelas 12 setiap angkatan, dan selalu reviewnya itu bagus sekali, mereka sangat tertegur. Saya boleh minta Bia siap-siap kasih ini ya, kasih sedikit rangkuman dan juga mungkin kesan dikasih tugas itu bagaimana. Nanti ya di sini 3-5 menit gitu gambarannya, supaya kamu bisa kasih semacam summary singkat aja 3-5 menit gitu, supaya saya nggak usah lakukan hal tersebut, saya minta kamu yang lakukan. Tapi sebelum itu ya, cerita lamanya itu apa sih? Yakub dan Esau itu cerita lamanya tentang eksal. Yakub itu diusir keluar, atau bukan diusir ya, terusir keluar lalu kembali lagi di sini ya. Nah ini akan menjadi gambaran dari bangsa Israel. Yang apa? Yang nggak bisa dilakukan oleh gambaran dari Abraham misalnya. Abraham itu dari ini Ur Kasdim ke tanah Kanan, udah. Ishak juga enggak, Ishak enggak kemana-mana. Kalau Yusuf cuma ke Mesir dan enggak kembali. Satu-satunya yang lahir di tanah perjanjian, lalu terusir, eksal, lalu return lagi, itu Yakub. Dan ini akan menjadi pattern dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu lahir di tanah Kanaan, karena mereka tidak setia, mereka harus eksal, dibuang ke Babel, dan nanti ketika mereka berubah setia, kembali dibawa oleh Tuhan kembali ke tanah Kanaan. Dan ini cerita dari Yakub dan Esau. Cerita barunya itu sama pakai outline tersebut, tapi yang Yesus lakukan adalah dia sekarang menampilkan satu tokoh baru, bahkan di pusat dari cerita tersebut, yaitu apa? Bapak tersebut, bapak dan 2 anak tersebut, dan dia menaruh dirinya itu di dalam kisah tersebut. Nah, sebelum anak yang hilang kan ada apa? Ada gembala 99, ada satu yang hilang dicari lalu bersuka cita. Lalu ada wanita dengan 10 koin, satu hilang dicari bersuka cita. Lalu ada 2 anak yang hilang, satu ternyata enggak ya, hilang dua-duanya gitu. Nah di sini nanti Yesus akan menampilkan dirinya. Tokoh utamanya siapa dari 3 cerita ini? Yesus sendiri. Dialah gembala yang mencari, dialah wanita yang mencari koin tersebut, dan dialah papa yang menerima anak yang terhilang tadi juga gitu. Nah ini yang kita lihat saudara dari dari 3 hal tersebut. Oke, boleh minta Bia, boleh maju ya. Ini mendadak ya saudara. Tadi lagi terinspirasi aja. Nah di sini kita coba lihat ya bagaimana nanti digambarkan kisah tentang 2 anak ini. Nanti saya akan coba kaitkan gambaran perumpamaan ini dengan Yakub dan Esau. Jadi jangan dikaitkan dulu ya, itu bagian saya. Silakan Bia. Hah? Sedetail 3-5 menit. Iya. Sebenarnya yang dibuat cerita oleh penulis pada saat itu adalah sesuatu yang sangat outrageous gitu. Maksudnya gimana yang ngomongnya? Dikasih lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh bapak itu kepada kedua anaknya itu sangat melawan tradisi. Dan di sini tuh justru yang menjadi orang yang gimana ngomongnya? Yang disindir adalah orang-orang Farisi dan orang-orang lain yang menganggap dirinya benar gitu. Dan pada saat yang bersamaan dikasih lihat sebagaimana si bapak itu sungguh kayak dia yang keluar untuk mencari anaknya, dia yang keluar untuk
merangkul kembali anaknya, dan kita menjadi bertanya gitu sebenarnya apa sih yang kita cari dalam misalnya pencarian jati diri maupun aktualisasi diri, dan bagaimana yang waktu itu saya dapat, saya lagi baca refleksi saya waktu itu, soalnya udah agak lupa dikit, tapi intinya saya waktu itu sangat terkesan bagaimana ungkapan Tim Keller mengenai bagaimana kita menghindari Yesus adalah menghindari dosa, tapi mungkin itu nggak terlalu konteks pada saat ini. Terus setelah itu Tim Keller juga ngomong bagaimana sebagai umat Tuhan ada kerinduan untuk pulang, tapi ada kesulitan untuk pulang, ada keselamatan dan tanda keselamatan, dan ada tujuan perjalanan orang Kristen. Sama yang terakhir itu dia ngomongin itu intinya. Jadi intinya bagaimana Bapak di dalam zaman Israel pada saat itu memilih untuk keluar dari norma masyarakat, dia yang menjadi the prodigal one untuk keluar merangkul anaknya, mencari anaknya, dia yang bergerak dan bukan anaknya yang pulang maksudnya anaknya memang pulang tapi akhirnya dia yang merangkul anaknya pulang. Itu cukup atau enggak? Oke, terima kasih Wia. Saya masih ingat, saya kasih berapa ya, 100 ya? Enggak ya, 90 ya? 95 ya, oke. Itu refleksi yang bagus dari Bia ya. Thank you ya. Jadi waktu nanti kita akan lihat kaitannya ya saudara di dalam kalau ini dikaitkan, Tim Keller nggak mengkaitkan itu dengan Esau dan Yakub. Tapi kalau kita mau mencoba melihat ini dua cerita yang benar-benar sangat mirip gitu, tapi juga sangat beda. Nah kita bisa lihat ada tiga cara yang beda bagaimana Tuhan mengolah cerita lama menjadi cerita baru. Dia kadang-kadang dia pakai cara reuse beberapa elemen di dalam ceritanya Yakub dan Esau itu diadopsi plek-plek begitu ya, seperti satu ayah, dua anak. Lalu juga si bungsu itu pergi ke negeri yang jauh, sama-sama pergi ke negeri yang jauh, sama-sama memakai cara yang kurang terpuji. Terus waktu pulang dengan ketakutan, lalu pulang diterima dengan pelukan. Itu kan benar-benar mirip ya, reuse, itu dipakai ulang. Tapi juga ada cara yang kedua yang Tuhan Yesus pakai itu dengan cara edit gitu, dengan cara revise, dengan cara dipakai tapi nggak benar-benar sama. Ada semacam variasi, ada semacam perubahan. Misalnya Yakub itu mendapatkan blessing, tapi si bungsu mendapatkan harta warisan. Ini agak beda begitu. Lalu si Yakub di negeri yang jauh itu menjadi gembala kambing domba dan sukses, sedangkan si bungsu itu menjadi penjaga babi. Atau yang ketiga, cara ketiga itu benar-benar diputar balik. Nah kalau si Yakub ini perginya gembel, lalu kembali dengan penuh harta kaya raya. Sebaliknya kalau si bungsu ini pergi dengan penuh harta kaya raya, begitu, pulang-pulang jadi gembel. Ini kan benar-benar diputar balik sama Lukas 15 gitu oleh Tuhan Yesus gitu. Nah Tuhan Yesus itu ketika dia memberikan cerita yang baru ini, dia punya kebebasan yang besar untuk adopt langsung, untuk revise atau bahkan reverse bahan tersebut gitu ya. Dan menyampaikan dengan cerita lama, strukturnya cerita lama, tapi dengan satu arah dan cerita yang baru. Dan ini yang kita lihat juga gitu ya di dalam banyak kasus yang Tuhan lakukan adalah Tuhan gak buang seluruhnya, tapi Tuhan transformasi yang lama menjadi yang baru sesuai yang dia inginkan. Dan ini bukan hanya cerita Yakub dan Esau, tapi dia juga pakai cerita Israel. Dia gak buang Israel, tapi dia transformasi Israel untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bagaimana cerita lama itu ditranslate, ditransformasi untuk menjadi cara yang baru di dalam zaman yang baru. Nah ini ada seorang church historian ya, seorang sejarawan gereja. Dia mendeskripsikan ada relasi antara translation sama evangelism. Saudara gini, kalau kita mau mengabarkan Injil sebagai misionari ke satu daerah yang tentunya sangat beda dengan situasi di sini atau situasi Indonesia gitu ya. Saya teringat ini loh. Ada satu kasus di Papua atau di mana begitu ya. Waktu mau menjelaskan Yesus sebagai anak domba Allah,
di tempat itu nggak ada domba sama sekali, mereka nggak pernah lihat domba dan mereka pendidikan sangat rendah dan mereka nggak ngerti domba itu apa. Gitu. Sampai-sampai misionarisnya dengan sedikit berat hati menggantinya dengan anak babi Allah. Karena yang mereka bisa ngerti itu babi gitu ya. Persembahan gitu. Mempersembahkan domba sebagai persembahan yang diperkenan oleh Allah gitu. Tapi harus ditranslate gitu. Nah ini ketika digambarkan demikian, sejarawan ini berkata ada dua proses. Yaitu pertama adalah inkarnasi. Firman menjadi daging. Bagaimana the divine word menjadi the word yang kita bisa mengerti. Nah, the divine become flesh, tapi bukan cuma sekedar flesh, dia avatar, bukan, benar-benar flesh in person menjadi manusia, Yesus dari Nazaret gitu ya. Ini divine translation from heaven to earth, dari surga ke dunia. Tapi firman itu enggak stay di situ, firman itu harus dibawa datang dari Allah kepada manusia, kepada satu tempat budaya di Yahudi, tapi harus dibawa kepada bangsa-bangsa dan budaya yang lain, sama seperti berkat Abraham kepada seluruh bangsa kan ya. Jadi firman menjadi daging dan Injil itu harus ditranslate kepada budaya-budaya lain yang nanti dilakukan oleh Paulus kepada bangsa-bangsa Gentiles. Nah, saya ketemu satu buku yang menarik itu si Kenneth Bailey ya. Dia memang menulis, dia itu seorang yang tinggal lecturer atau ahli Alkitab yang tinggal di Timur Tengah selama 40 tahun. Dan dia banyak tulis artikel baik di dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Ketika si Bailey menjelaskan sebenarnya ada 3 tahap, ada satu tahap lagi. Itu tahap apa di tengah-tengah? Itu tahap bagaimana Yesus itu mentransformasi budaya Yahudi terlebih dahulu gitu. Sebelum dibawa ke dalam budaya yang lain. Nah di sini yang dilakukan misalnya ya. Misalnya bagaimana ketika Yesus datang, dia itu menjadi penggenapan bagi seluruh yang dituju oleh Taurat, oleh kitab Musa, oleh seluruh sejarah Israel, dan dialah yang menjadi penggenapannya gitu. Jadi ketika Yesus datang, dia nggak datang dengan buang seluruh perjanjian lama, tapi dia berkata dia datang untuk menggenapi semua yang dijanjikan. Kalau kita baca misalnya kitab Ibrani, kitab Ibrani itu kan berusaha mentranslate kepada pembaca orang-orang Yahudi dan berkata, hey, kamu tahu gak bait Allah itu maknanya apa? Kamu kan sangat dipenuhi oleh bait Allah, ritual-ritual tersebut kan? Kamu mau tahu gak bait Allah itu siapa? Bait Allah itu Yesus. Terus kamu setiap saat merayakan Sabat, kamu tahu gak maknanya Sabat itu apa? Sabat itu adalah Yesus gitu. Terus apalagi nanti ya seluruh prosesi-prosesi ritual-ritual tersebut sama penulis kitab Ibrani dijelaskan semuanya itu adalah tentang Yesus gitu. Nah, yang Yesus lakukan di Lukas 15 di perumpamaan anak yang terhilang, dia juga mau bilang, tahu nggak Yakub dan Esau itu ceritanya tentang apa? It's about me. Dan dia menambahkan cerita yang baru, tokoh yang baru dengan elemen-elemen yang baru begitu. Lalu dikatakan kalau kita baca demikian ya saudara, ketika Yesus datang dia pakai cerita yang orang-orang Israel itu sudah sangat familiar, sudah bisa ini, tapi dia kasih twist gitu ya, yang membuat orang itu sadar ini cerita lama and yet cerita baru. Misalnya, sang ayah berlari lalu mendekap anak bungsu yang memberontak lari jauh daripada dia. Itu kan gambaran Esau memeluk Yakub kan ya. Tapi saudara, kalau saudara sebagai orang Israel waktu baca begitu, loh, bapak yang baik ini kok jadi Esau ya? Esau itu kan musuh Israel. Kok bisa ada reversal begitu gitu. Seakan-akan belum selesai copasnya dan dikatakan setelah si bapak memeluk dan menciumnya, lalu dikatakan hamba-hambanya, ayo cepat ambilkan baju, ambilkan cincin, kenakan kepada jarinya, kenakan sendal kepadanya. Dan orang Israel akan langsung pikir, ini deja vu nih. Saya juga pernah dengar cerita seorang anak muda yang dari gembel, terus tiba-tiba langsung melejit, posisinya sangat tinggi, dikenakan jubah, dikenakan cincin, dan mendapatkan posisi tinggi. Siapa saudara?
Firaun dan Yusuf kan ya. Waktu dengar demikian, oke, masih belum ngerti kok ada paralel begitu ya. Maksudnya tuh apa gitu. Jadi buat pembaca awal-awal itu shocking gitu. Karena mereka nggak expect kakak sulung itu ya akan bisa melihat kok papa bisa terima anak bungsu seperti dia gitu. Sama seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat juga sangat shock melihat Tuhan Yesus itu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan langsung berkata, kamu rabi terhormat, bagaimana mungkin kamu makan bersama-sama dengan mereka? Saudara mungkin akan shock juga kalau melihat pendeta Gary E.E. yang terhormat, saya nggak sebut nama lah ya, ada Pak Ivan di belakang soalnya gitu, atau Jack gitu, atau siapapun gitu. Saudara sedang melihat Bapak Pendeta Gary E. ini sedang nongkrong makan bakmi bersama-sama dengan artis prostitusi dan preman dan germo di Mangga Besar misalnya. Terus saudara lewat jendela terus lihat, itu bukannya Bapak Pendeta ya? Coba-coba mundur lagi, mutar lagi, dan saudara lihat, betul loh, bagaimana mungkin? Syoknya seperti itu saudara. Syok yang dirasakan oleh ahli-ahli Taurat dan pemungut ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ketika melihat Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Jadi ketika cerita yang buat kita ini mengharukan begitu ya, memeluk, buat orang Farisi itu enggak, buat orang Farisi itu nyelekit gitu. Karena Bapa di dalam cerita ini, di gambaran mereka ini adalah campuran antara Esau dan Firaun. Bapa yang berlari memeluk seperti Esau. Bapa yang memberikan jubah seperti Firaun. Nah buat orang Farisi kalau itu belum cukup eksplisit, itu Tuhan tuh seperti mau nyindir gitu ya. Tahu nggak orang Farisi, ahli Taurat? Esau dan Firaun itu bahkan lebih mirip Bapa surgawi dibanding kalian. Karena Esau, si bapak leluhur Edom itu, ternyata lebih punya compassion untuk mengampuni Yakub. Kalian enggak. Dan Firaun, si penyembah berhala itu, bahkan lebih generous, murah hati. Tapi kalian enggak. Jadi, oke, kamu benci ya sama orang berdosa, pemungut cukai, pelacur. Coba sekarang kita lihat lagi di cerita Yakub dan Esau. Kamu lihat good guy-nya siapa? Kalau menurut kamu orang Israel, ahli Taurat, good guy-nya Yakub kan? Bad guy-nya si Edom kan? Esau kan? Di dalam cerita Yesus, siapa saudara good guy, bad guy-nya? Ternyata digambarkan bukan kakak good guy, adik bad guy. Ternyata dua-duanya bad guy, dua-duanya terhilang. Itu bukan papa sama kakak sulung di satu sisi, lalu si bungsu di satu sisi. Ternyata twistnya adalah papa di satu sisi, kakak sulung dan adik bungsu di satu sisi. Sama-sama. Di mata Tuhan, kamu orang Farisi dengan kamu pelacur sama aja. Sama-sama terhilang. Yang satu terhilang dengan melacurkan diri, dengan menjadi serusak-rusaknya. Yang satu terhilang di dalam dengan berbuat saleh sesaleh-salehnya. Nah, orang Farisi, kamu pikir kamu berseberangan dengan orang berdosa? Enggak. Kamu pikir seberangannya adalah perbuatan dosa, memungut cukai, melacur, versus dengan beribadah, melayani. Di mata Tuhan, kamu bisa sama berdosanya dengan melayani Tuhan. Di dalam pelayanan. Kamu bisa sama berdosanya dengan beribadah, tapi ya bukan dengan ibadah yang sejati. Ibadah yang kalau di dalam Israel katanya ibadah palsu gitu ya. Menyembah nama Yahweh tapi hatinya beralih kepada yang lain. Jadi kesamaannya apa saudara di sini? Sama-sama terhilang. Sama-sama mencoba mencari keselamatan dengan usaha sendiri. Dan Tuhan Yesus bilang sama-sama eksal. Yang satu eksal di negeri yang jauh, yang satu eksal di dalam rumah sendiri. Dan kesamaannya adalah Tuhan pengen keduanya sama-sama pulang. Si adik bungsu sudah pulang, sudah masuk ke dalam pesta. Sekarang bagaimana dengan kamu orang Farisi ahli Taurat? Dan waktu saya kasih tugas begini, banyak sekali anak SKC dan kita yang memang dibesarkan dari
dari tradisi Kristen gitu ya, keluarga Kristen, kita bisa berkaca ya. Ketika saya pertama kali membaca cerita-cerita ini juga saya langsung, iya saya itu kakak sulung, saya itu kakak sulung. Saya sih memang enggak seperti adik bungsu yang ke sana, tapi saya jangan-jangan terhilang di dalam gereja. Jangan-jangan saya juga sama seperti kakak bungsu yang hanya ingin Tuhan baik karena kita sudah melakukan ini dan itu. Dengan moralitas kita, kita harus diterima. Tapi kalau kita melihat orang lain diterima tanpa harus susah payah seperti kita langsung bilang, bagaimana mungkin? Nggak boleh itu terjadi. Jadinya yang terjadi saudara, sang bapak ingin kakak sulung juga masuk ke dalam pesta. Dia juga pengen kakak sulung dan adik bungsu sama-sama rekonsiliasi. Ini yang tidak terjadi di dalam ceritanya Yakub dan Esau. Yakub dan Esau setelah mereka kembali, setelah itu mereka pisah jalan dan setelah itu saudara nggak akan pernah melihat ada conversation lagi antara Yakub dan Esau. Nanti setelah Ishak mati mereka berkumpul tapi nggak dicatat conversation. Cuma dicatat mereka berkumpul menguburkan Ishak lalu selesai. Dan setelah itu mereka nggak pernah lagi in communication atau in fellowship. Dan makin lama makin buruk akan keturunannya akan berperang. Tapi yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kedua kakak beradik ini apa? Kamu orang berdosa, orang Israel, kamu Gentiles, kamu orang Farisi, kamu sama-sama rekonsiliasi. Yesus tidak ingin Yakub dan Esau itu terulang kembali. Dalam kerajaan Allah rencananya adalah Yesus datang untuk menggabungkan rekonsiliasi antara Jews and Gentiles. Atau dalam bahasa Efesus adalah dia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Tuhan Yesus mau bilang, exile itu baru selesai kalau kedua brothers ini masuk ke ruang pesta dan merayakan bersama dengan ayah mereka. Ini yang Tuhan Yesus lakukan dengan kisah Esau dan Yakub diubah menjadi satu cerita yang baru yang menggambarkan tentang Injil Kristus Yesus. Nah saudara, sebagai penutup di tahun baru ini, saya rasa juga Kristus datang di dalam hidup kita. Dia itu nggak akan buang seluruh masa lalu kita. Tapi dia akan pakai struktur hidup kita, pas kita yang lama, seperti dia memakai Yakub, dia nggak akan buang Yakub yang sudah balelo, dia juga nggak buang kita, dia akan memakai kita, hidup kita yang existing, dan dia ingin hidup kita yang existing ini sekarang ditempatkan Kristus sebagai pusat, dan kita memulai satu kisah yang baru di tahun 2021 ini. Dengan pergumulan yang mungkin sama, tapi Tuhan bilang, mungkin gak dengan pergumulan yang sama, dengan problem kamu yang sama, tapi tahun ini bisa ada breakthrough yang berbeda, bisa ada arah yang berbeda, bisa ada pengampunan yang berbeda, bisa gak ada story yang berbeda, yang kamu sepanjang bertahun-tahun itu ceritanya tentang perselisihan di antara kamu dengan siapa, begitu. Dan tahun ini Tuhan ingin datang dan berkata, I want to start a new story using your old story, your old life. Dan ini janjinya, dia datang memberitakan kabar damai sejahtera kepada mereka yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Ada panggilan bagi kita, ada pengharapan, ada cerita yang baru bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami tidak perlu putus asa terhadap situasi-situasi yang kami pikir hopeless. Kami di dalam pesimisme kami mungkin berkata nggak mungkinlah berubah situasi, kondisi, nggak mungkinlah orang itu dan ini berubah. Tapi ya Tuhan, ketika kami membaca cerita di dalam Alkitab, kami melihat Engkau adalah Allah yang surprising, full of surprise, yang bisa mengadakan perubahan-perubahan yang kami nggak pernah terpikirkan. Engkau bisa mengusahakan mencapai kemenangan lewat hal yang paling tidak mungkin kami pikirkan, yaitu lewat kekalahan, lewat kematian, lewat kayu salib. Dan disitulah kami mendapatkan kehidupan lewat pengorbanan dan kematian Kristus Yesus. Karena itu kami tidak berani untuk berkata tidak mungkin. Karena Engkau sudah menuliskan di dalam kitab suci-Mu segala sesuatu mungkin di dalam
Kristus. Karena itu Tuhan berikan satu pengharapan yang baru, Tuhan berikan satu kekuatan yang baru untuk hidup kami yang sekarang ini ya Tuhan, boleh dipakai menggenapi satu story Injil yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.